Halo, dengan Mulia Primanta di sini. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu informational keyword, apa itu buying keyword, dan bagaimana kita menentukan sebuah kata kunci itu merupakan informational atau buying keyword. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai kata kunci tersebut dan jenis-jenis kata kunci yang seperti apa yang nanti akan kita gunakan pada saat membuat iklan di Google AdWords. Nah, ini sering disebut dengan match type keyword, yang artinya kata kunci yang Anda pilih saat membuat iklan di Google AdWords yang nantinya akan men-trigger iklan Anda untuk muncul ketika ada orang lain yang mengetikkan kata kunci tertentu di Google Search Box. Nah, jadi misalkan contohnya seperti ini. Misalkan di Google kita ingin mencari produk. Misalkan jual baju bola murah. Nah, sini kebetulan tidak ada orang yang memasang iklan. Nah, kalau misalkan ada iklannya, biasanya muncul di sini di atas. Nah, jadi ketika kita memasukkan kata kunci baju bola murah, nanti kata kunci ini akan men-trigger iklan-iklan yang berkaitan dengan jual baju bola murah. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan match type keyword. Nah, apa saja match type keyword itu? Ada 4 jenis match type keyword. Yaitu yang pertama, ini namanya broad match. Broad match ini merupakan jenis kata kunci dengan tipe yang luas. Artinya semua jenis kata kunci itu nanti bisa mengarah ke broad match. Jadi, meskipun kata kunci yang dimasukkan itu spellingnya salah, atau sinonimnya, atau related search-nya, maka iklan kita bisa muncul. Jadi ini contohnya keyword yang dimasuk keyword yang kita buat pada saat beriklan. Misalkan peluang bisnis. Nanti ketika ada orang yang mengetikkan kata kunci kesempatan usaha, maka iklan kita mungkin muncul. Bisa jadi muncul karena kata kunci yang kita masukkan ini, peluang itu memiliki sinonim yang dengan kesempatan. Bisnis dengan usaha. Jadi yang related search ataupun yang sinonim ataupun yang salah ketik atau salah spelling pun juga nanti bisa muncul. Seperti itu. Jadi broad match ini merupakan tipe kata kunci yang luas. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada broad match modifier. Nah, ini merupakan tipe broad match yang lebih spesifik lagi. Jadi semua kata yang berisikan tanda plus nanti akan muncul. Nah, kalau yang tadi broad match ini tidak ada tanda apapun di depan ataupun di belakangnya. Sedangkan yang broad match modifier itu ada tanda plus di depan setiap kata yang kita targetkan. Misalkan kita ingin nantinya orang yang mengetikkan kata peluang dan bisnis itu muncul, maka kita tambahkan tanda plus di setiap kata tersebut. Atau tepatnya di depan dari masing-masing kata. Jadi plus peluang sama plus bisnis. Jadi, nanti ketika ada orang yang mengetikkan kata kunci apapun yang di dalamnya ada kata peluang dan bisnis, maka itu akan men-trigger iklan kita untuk muncul. Misalkan contohnya peluang emas dalam bisnis baju. Nah, di sini kan ada kata peluang dan bisnis. Jadi, iklan kita nanti bisa muncul. Namun jika salah satu saja yang ada di sini, misalkan peluang saja atau bisnis saja, maka iklan kita tidak akan muncul. Karena kita menempatkan tanda plus ini di kedua kata itu. Jadi harus kedua kata ini yang, ada di dalam pencarian.
Nah, itu untuk yang broad match modifier. Nah, lalu yang ketiga yaitu phrase match. Jadi, semua kata yang berada dalam tanda petik yang akan muncul tanpa ada kata lain di antaranya. Semua kata yang berada dan tanpa ada kata lain di antaranya. Ini salah ketik. Jadi misalkan ini peluang bisnis. Lalu ada orang yang mengetikkan cari peluang bisnis. Maka iklan kita akan muncul. Atau di belakangnya misalkan peluang bisnis baru. Iklan kita juga akan muncul. Artinya, kata-kata yang ada di dalam tanda kurung ini tidak boleh terbalik atau tidak boleh terpisah. Jadi harus semuanya tertulis sama persis dan meskipun di depan atau di belakangnya ada kata, maka iklan kita bisa muncul juga. Seperti itu. Jadi, phrase match ini lebih spesifik dibandingkan yang broad match modifier ataupun yang broad match. Lalu yang terakhir, ini namanya exact match. Jadi hanya kata yang berada dalam kurung saja yang akan muncul sama persis. Ketika ada orang yang mengetikkan kata kunci peluang bisnis dan kita membuat iklan dengan kata kunci peluang bisnis juga dengan tanda kurung buka dan kurung tutup, maka iklan kita akan muncul seperti itu. Jadi tipe exact match ini merupakan tipe yang sangat spesifik dan paling relevan dengan iklan kita. Jadi ada 4 jenis match type keyword, yaitu broad match modifier, phrase match, exact match. Nah, lalu nanti kita akan memilih kata kunci yang mana. Nah, mungkin itu pertanyaan teman-teman. Nah, kembali lagi kepada masing-masing orang. Kalau kita memilih yang broad match, maka kemungkinan iklan kita akan mendapatkan banyak klik. Karena kemungkinan kata kunci yang orang ketikkan itu sangat banyak. Dan mungkin saja itu di luar pikiran kita. Jadi kita bisa jadi mendapatkan banyak klik, namun kemungkinan dari klik tersebut hanya sedikit yang terjadi penjualan. Namun keuntungannya adalah nilai per klik dari broad match ini itu sangat murah dibandingkan yang lainnya. Seperti itu. Jadi nanti masing-masing dari jenis match type ini punya kelebihan dan kekurangan. Sekali lagi untuk yang broad match itu kelebihannya banyak klik dan biayanya murah. Namun kekurangannya konversinya tidak terlalu besar. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu broad match modifier. Itu keuntungannya dia lebih spesifik. Jadi lebih relevan antara keyword yang orang ketikkan dengan iklan kita. Namun tentu saja biayanya akan lebih mahal dibandingkan broad match. Lalu yang berikutnya phrase match itu kelebihannya lebih spesifik lagi. Kemungkinan terjadinya konversi semakin besar. Namun kliknya sedikit dan kemungkinan untuk terjadinya penjualan akan semakin besar. Seperti itu. Dan juga biaya per kliknya otomatis akan semakin besar juga. Karena phrase match ini lebih spesifik dibandingkan yang broad match modifier. Nah, lalu yang terakhir ya exact match. Ini tentu saja keunggulannya dia sangat spesifik dan sesuai dengan apa yang orang ketikkan. Jadi konversinya akan paling tinggi dibandingkan match type lainnya. Namun di balik itu tentu saja nilai per kliknya akan semakin mahal. Seperti itu. Nah, kembali lagi sekarang tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Nah, ini kita bisa pilih beberapa, jadi kita tidak harus pilih salah satu. Kita bisa pilih beberapa match type keyword. Misalkan kita pilih broad match,
phrase match, exact match, itu tidak masalah. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu atau lebih, itu tidak masalah. Lalu lanjut, ini ada namanya negative keyword. Negative keyword ini adalah kata kunci yang tidak akan men-trigger iklan kita untuk muncul meskipun orang mengetikkan kata kunci tersebut. Nah, ini gunanya untuk memfilter dari kata kunci yang tidak relevan, yang tentunya tidak akan sesuai dengan apa yang kita jual. Karena itu kita perlu nantinya menambahkan negatif keyword ini untuk mendapatkan orang-orang yang memang benar-benar tertarik dengan produk atau jasa yang kita jual. Seperti itu. Nah, ini contohnya, misalkan Anda memasukkan kata gratis sebagai negatif keyword. Sementara orang ingin mencari atau membeli produk atau jasa. Nah, jadi ketika ada yang mengetikkan kata kunci beli baju, misalkan gratis baju baru, atau beli baju baru gratis ongkir, misalkan seperti itu, maka iklan kita tidak akan muncul karena di dalamnya ada kata gratis. Nah, ini contoh yang kedua, misalkan peluang bisnis gratis, maka iklan kita tidak akan muncul karena iklan kita hanya untuk orang yang ingin membeli sesuatu atau ingin membeli produk kita. Jadi kita masukkan negatif keywordnya gratis agar orang-orang yang mencari gratis itu tidak akan menemukan iklan kita. Seperti itu. Nah, itulah gunanya negatif keyword pada saat kita membuat iklan. Tujuannya supaya orang-orang yang tidak tertarik dengan produk kita, mereka tidak akan menemukan iklan kita. Karena mereka kemungkinan kecil membeli produk kita. Seperti itu. Nah, itulah berbagai macam match type keyword. Jadi ada 4 jenis match type keyword ditambah satu yang negatif keyword. Nah, ini harus dipahami dengan baik karena nanti akan dipakai pada saat kita membuat iklan. Nah, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.